I have always believed that some places don't just become memories, they become a feeling, and maybe that's exactly what I was looking for in this trip. So, ikutin keseharian aku selama 5 hari di Labuan Bajo. Morning guys, hari pertama dimulai dengan flight pagi dari Jakarta. Ini aku lagi siap-siap, double check everything, dan aku langsung OTW ke airport. Setelah sampai bandara, proses check-in, baggage drop, dan lain-lain, akhirnya boarding juga. Untung flightnya tuh direct, jadi aku sempat tidur for 3 hours straight karena aku bener-bener ngantuk banget. Setelah akhirnya mendarat di Labuan Bajo, begitu keluar dari airport, hal pertama yang langsung kerasa itu panasnya. Tapi entah kenapa ya, it just made me even more excited. Dan akhirnya kita memutuskan untuk makan siang dulu. Ini tuh namanya ayam bakar Prima Rasa, lokasinya ada deket dari airport. Dan the food was amazing. Kalau kalian ke Labuan Bajo, boleh banget coba makan di sini karena menurut aku rasanya oke banget sih. Setelah makan siang, akhirnya kita sampai juga di Ayana yang bakal jadi rumah kita selama 2 malam ke depan. Lobbynya tuh langsung menghadap ke laut, jadi bahkan sebelum check-in pun kita udah disambut sama pemandangan yang bener-bener Masya Allah, Tabarakallah. Waktu sampai kamar tuh aku langsung ke balkon buat ngeliat view-nya lagi. Rasanya tuh bener-bener gak pengen ngapa-ngapain lagi, cuma duduk aja di sini. Maybe resting doesn't always mean sleeping. Sometimes it's just allowing yourself to slow down. We wrap up the night with a seafood dinner di Pondok Mai Cenggot. Lalu setelahnya kita langsung balik lagi ke hotel. Ini aku lagi explore area hotelnya sedikit dan ternyata mereka tuh ada kayak mini shopnya gitu. Kita cuma lihat-lihat aja sih di sini karena menurutku ini tuh sedikit overpriced, jadi aku nggak beli apa-apa. Dan malam itu aku tidur lumayan cepat karena besok jadwalnya tuh lebih padat. Pagi itu aku mulai dengan sarapan di hotel. Mereka tuh lumayan lengkap buffetnya. And I'm pretty sure breakfast tastes better when you feel like this, ya nggak sih? Karena agendanya baru mulai siang, kita sempat nikmatin hotelnya dulu. And I know some people will probably want to go out and explore immediately. Tapi menurutku staying in and enjoying the resort felt just as worth it. Di sini tuh fasilitasnya lengkap. Aku berkesempatan untuk snorkeling di area hotelnya. And as you guys can see, ini tuh bagus banget ya. Setelah puas main air, aku langsung mandi dan siap-siap pakai sunscreen, pakai serum, ngalis, pakai complexion dan lain-lain. Karena agendanya tuh lumayan padat hari ini. Siangnya kita makan seafood di Taman Laut Handayani yang view-nya tuh juga gak kalah bagus dan makanannya tuh enak-enak. Pokoknya selama di Bajo, alhamdulillah makanan yang aku makan tuh gak ada yang gagal. Lalu kita lanjut lagi buat ngopi-ngopi dan nyantai-nyantai sebelum akhirnya kita ke spot terakhir, yaitu Pelataran Komodo. Di sini aku sunsetan sekaligus dinner, sumpah ya tempatnya tuh se-magical dan se-private itu. Kalau nanti balik lagi ke sini aku akan consider Pelataran sebagai tempat nginep aku sih. Dan sunset sore itu, it was golden. Seluruh langit dan permukaan lautnya tuh kayak dilapisin warna emas, tau gak sih? Bagus banget, Masya Allah. Dinernya aku makan mac and cheese dan setelah itu langsung pulang karena harus prepare besok adalah hari yang paling aku tunggu. Hari ini kita check out dari Ayana dan pindah ke tempat yang mungkin jadi highlight dari trip ini, yaitu 1 malam nginep di Finisi. Jadi kita cuma bawa barang-barang yang dibutuhin aja, sisanya ditinggal di hotel buat diambil besok. Untuk ke Finisinya kita menggunakan sekoci dan ya ampun, dari semua itinerary ini yang paling bikin aku excited. Kayak I've seen so many videos of Labuan Bajo, every single one of them always had Finisi in it. Jadi rasanya tuh agak surreal banget pas akhirnya bisa naik sendiri. I just felt so grateful. Sesuatu yang selama ini cuma jadi wishlist, hari ini beneran kejadian. And I'm thanking God for letting me experience this. It's easy to get distracted by deadlines and everything happening back home. Tapi di sini ngingetin aku kalau hidup itu ternyata bukan cuma soal terus jalan dari satu hal ke hal berikutnya. Kadang kita cuma perlu berhenti sebentar buat lihat sekeliling kita dan sadar kalau ternyata kita tuh udah dikasih begitu banyak hal untuk disyukurin. Dan semoga aku gak pernah kehilangan rasa syukur untuk hal-hal sesederhana ini. I spend most of my time just sitting there, letting the ocean do its thing, bengong, ngeliatin pulau-pulau kecil yang kita lewatin. Rasanya tuh susah dijelasin, tapi di tengah laut dengan pemandangan kayak gini tuh kayak tenang banget. And before we knew it, akhirnya sampai di spot pertama, yaitu Pulau Kelor. Kita kesini untuk berenang-berenang lucu sama baby shark. And yes, you heard that right, baby shark. Dan mereka tuh nggak bahaya ya, mereka tuh baik.
if you know what I mean. Setelah puas berenang sama baby shark, kita melanjutkan perjalanan kita ke spot selanjutnya, yaitu di sekitaran Pulau Kelapa untuk snorkeling. And the camera doesn't do its justice, tapi di sini bagus banget. Sampai kaki aku tuh kena karang, luka, tapi that was okay. Anggap aja oleh-oleh dari Labuan Bajo. Selanjutnya kita mampir ke salah satu pantai. Awalnya aku pikir kita cuma istirahat sebentar aja, foto-foto terus langsung lanjut lagi. Tapi ternyata enggak, karena nggak lama setelah sampai beberapa warga lokal ngajakin kita main volley bareng. Dari yang awalnya cuma nonton, tiba-tiba semuanya ikut main. Hal kayak gini tuh ngingetin aku kalau kadang the best part of traveling isn't always the places you visit, but it's the people you meet along the way. Pulau Kalong was so magical, aku bahkan bingung harus mulai cerita dari mana. Pas matahari mulai turun, satu persatu kalong mulai keluar sampai akhirnya langit penuh sama mereka. The more I travel, the more I realize that nature has a way of putting everything back into perspective. It quietly reminds me that life isn't meant to be rushed all the time. Some moments are simply meant to be witnessed, bukan dilewatin begitu aja. Pagi itu aku memutuskan untuk berjemur di kapal, katanya matahari pagi tuh bagus banget untuk tubuh. Vitamin D gratis langsung dari alam. Sebenarnya jadwal pagi itu harusnya hiking ke Padar. Tapi setelah dipikir-pikir aku memutusin untuk gak ikut karena aku tahu itu lumayan challenging dan dengan darah rendahku, I just didn't want to push myself. Jadi sementara yang lain hiking, aku menikmati view Padar dari bawah, which is still stunning by the way. Destinasi setelahnya adalah Pink Beach. Ini adalah salah satu spot yang paling aku penasaran. Fun fact, pantai ini jadi pink karena pasir putihnya itu kecampur sama serpihan karang dan organisme laut yang warnanya merah. Katanya Pink Beach kayak gini cuma ada beberapa aja di seluruh dunia dan salah satunya di Indonesia. Pokoknya Pink Beach ini cantik banget. Aku sempat jalan-jalan santai di pinggir pantainya, foto-foto dan main air sebentar. Dari Pink Beach kita lanjut ke destinasi yang paling ikonik, yaitu Taman Nasional Komodo. Rasanya nggak afdol kalau ke Labuan Bajo tapi nggak ketemu sama warlock yang paling terkenalnya ini kan. Jadi di sini kita trekking bareng ranger dan mereka banyak cerita hal-hal seru. Ternyata komodo tuh cuma bisa ditemuin di beberapa pulau di daerah sini aja, nggak ada di tempat lain di dunia. That's why tempat ini tuh jadi sepenting itu. Dan fun fact dari rangernya, walaupun kelihatannya mager dan jalannya santai banget, tapi ternyata komodo bisa lari cepet loh kalau dia mau. Jadi kita harus jaga jarak sekitar 5 meter karena nggak mau nggak sih jadi sarapannya komodo. Ngelihat mereka sedekat ini was such a cool experience and I was honestly so amazed by them. There's just something about the way they move and carry themselves. Kayak so calm yet so powerful at the same time. And knowing for a fact that this incredible animal only exists here in Indonesia. Jadi rasanya tuh kayak keren gitu gak sih? Setelah dari sini kita sailing selama kurang lebih 2 jam untuk balik ke pusat dan disinilah perjalanan sailing kita resmi berakhir. Rasanya tuh campur aduk karena aku sedih harus say goodbye to my mermaid life, but at the same time my heart was so full and I'm so happy. Tapi semoga ada rezeki untuk balik lagi ke sini ya. Untuk malam terakhir kita berkesempatan nginap di Katamaran. Suasananya tuh beda dari Ayana tapi tetap dengan view yang susah banget buat ditolak. Dan karena badan udah lumayan capek setelah 2 hari full di laut, malam ini aku mutusin untuk dinner di hotel aja. And no complain karena makanannya tuh enak, suasananya tenang, and honestly it was the perfect way to end the day. Ini mini room tour dari kamar yang aku nginepin kemarin dan aku dapat welcome cake juga. Cake-nya juga enak banget sumpah. Dan aku langsung bersih-bersih lalu tidur. Last day of the trip. Good morning everyone. Pagi-pagi aku masih sempat breakfast dan santai-santai dulu. Tadinya tuh aku mau main kayak sepeda air gitu, tapi ternyata lautnya tuh lagi surut, jadi gak bisa. Dan katanya mereka baru bisa open sekitar jam 12, which aku udah harus check out jam segitu. Tapi ini adalah beberapa activities yang bisa kalian nikmatin kalau lagi stay di Katamaran. Kalian bisa pause aja. Jadi ya udah, akhirnya aku santai-santai sebentar aja, lalu aku balik lagi ke kamar untuk packing perintilan aku yang ternyata banyak itu, dan langsung mandi karena harus check out. Untuk makan siang terakhir kita di Labuan Bajo, kita pilihlah Moringa. Ini tuh kayak spesialis kelor gitu. Dan di bawahnya juga ada toko souvenir, jadi aku sedikit belanja. Dan setelah itu aku langsung ke airport. Di sini aku memilih untuk bayar lounge-nya aja karena rasanya tuh nyaman banget dan butuh privacy gitu. Karena di sini fasilitasnya lumayan oke banget dan kamar mandinya tuh bersih. 5 days went by so fast. I came here for the views, but I'm living with so much more than that. Semoga bisa balik lagi ke sini. And thank you guys for watching. See you in the next vlog. Bye!